Namaku Tasya. Hari ini adalah hari pertamaku menjadi seorang mahasiswi. Aku menunggu kedatangan sahabatku yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Namanya Lana. Kami sejak kecil selalu bersama, bersekolah di sekolah yang sama, dan seperti pagi ini, kami akan berangkat ke kampus bersama-sama. Jujur, aku tidak begitu bersemangat karena momen terbaik ini aku malah ditinggal sendirian di rumah. Ayah dan ibu pergi ke rumah paman sejak 2 hari yang lalu. Pamanku seorang paranormal, aku menyebutnya begitu. Sementara ayah dan ibu menyebutnya orang pintar. Malam itu saat aku keluar dari kamarku, aku melihat ibu sedang melipat pakaianku. Ibu tiba-tiba berteriak saat melihatku. Ayah buru-buru keluar dari kamarnya. Ayah pun ikut terkejut melihatku yang berdiri mematung karena syok dengan teriakan ibu. Kamu pasti ketakutan. Aku mengangguk. Tasya takut ibu kenapa-napa ya. Pergilah. Tatapan ayah sedikit berbeda, seperti ada sesuatu yang genting telah terjadi. Aku menuruti perintah ayah dan segera masuk ke kamarku. Aku sempat mendengar percakapan ayah dan ibu. Menurut ayah, mereka harus pergi ke rumah paman malam itu juga. Pagi ini, mungkin karena aku begitu merindukan ibu, sampai-sampai aku bermimpi tentang ibu yang membangunkan aku untuk segera berangkat ke kampus. Lamunanku buyar ketika Lana telah menyapaku. Kami pun berangkat ke kampus bersama-sama. Sepulang dari kampus, kami berdua mampir di kafe favorit kami. Sedikit sepi, hanya ada beberapa pelanggan. Hari ini Lana sedikit lebih pendiam dari biasanya. Baru beberapa menit kami duduk, tiba-tiba seseorang menghampiri Lana. Orang itu langsung meminta maaf pada Lana. Aku bingung, tapi lebih membingungkan lagi mendengar percakapan mereka. Aku bahkan baru tahu kalau Lana mengenal orang itu. Singkat cerita, Lana pun mengatakan kepada orang itu jika Lana sudah memaafkannya. Terlihat jelas Lana sebetulnya masih membenci orang itu. Karena sepeninggal orang itu, Lana berulang kali mengatakan kalau tidak ada orang yang bisa menipunya 2 kali. Semenjak aku ditinggalkan sendiri, ada begitu banyak keanehan terjadi. Aku baru menyadarinya jika rumahku begitu sepi. Kemana Pak Dadang tukang kebun rumahku? Kemana Mbak Rati pengasuhku? Bahkan aku harus memasak sendiri beberapa hari ini. Handphone ayah juga begitu sulit untuk dihubungi. Lingkungan rumahku pun terasa lebih sepi dari biasanya. Di kampusku juga tak kalah aneh. Hanya kelasku saja yang terlihat aktif hari ini. Untuk ukuran kampus sebesar itu, situasinya terlalu sepi. Orang-orangnya juga tak kalah aneh. Meskipun ada beberapa teman yang ku kenal karena mereka sekampung juga denganku. Tapi, mungkin aku hanya kelelahan. Ditambah lagi moodku memang lagi jelek hari ini. Malam itu aku tertidur di depan TV yang menyala. Aku terbangun kaget karena suara ketukan di pintu. Aku melihat ke arah jam dinding di ruang tamuku. Pukul 12 tepat. Mungkin itu ayah dan ibu. Akhirnya, aku bergegas membuka pintu, tapi itu bukan ayah dan ibu, melainkan sosok aneh yang entah aku menyebutnya apa. Ia begitu tinggi, hitam dan besar. Aku pikir sudah tidak ada lagi. Ucapnya padaku. Aku ketakutan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung lari ke kamar, mengunci pintu dan mengambil sesuatu untuk melindungi diri. Aku berusaha menelpon ayah, tidak ada jawaban. Aku menelpon Lana, tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku begitu ketakutan. Aku berusaha membaca ayat kursi tapi aku sendiri seolah lupa ayatnya. Aku mulai menangis. Terdengar ketukan lagi. Kali ini ketukan itu seperti tak asing bagiku. Nak, ini ayah. Benar, itu suara ayah. Aku buru-buru meraih gagang pintu tapi ayah pintunya gak bisa Tasya, dibuka. Tolong bantu Tasya ya. maafkan ayah nak. Ayah lupa membawamu pergi malam itu. Apa ya? Malam itu kejadian yang terjadi di kampung kita. Kamu ingat nak? Seketika berbagai memori kelam berputar di ingatanku. Kampungku, orang-orang itu, darah, dan iya, Lana. Aku dan Lana.